Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 661. Semakin Shen Yun memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Jika seperti yang dikatakan Li Dong, begitu tujuan pihak lain tercapai, itu akan menjadi bencana baginya dan grup Lin. Izinkan saya bertanya, jika terjadi kecelakaan besar selama konsernya, yang mengakibatkan banyak korban, maka dia akan menjadi tikus yang menyeberang jalan. Dan Huai Entertainment juga akan terlibat dan sepenuhnya selesai. Produk baru grup Lin juga akan ditentang oleh seluruh orang, yang benar-benar merupakan pukulan telak bagi perusahaan grup. Metode pihak lain benar-benar terlalu berbahaya. Mereka terlalu banyak. Petik 2. Shen Yun berkata dengan marah, mereka ingin mengacaukan konser saya, mengapa mereka tidak datang langsung kepada saya dan menyakiti beberapa orang yang tidak bersalah? Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia ketakutan. Pada saat yang sama, dia sangat berterima kasih. Untungnya, kali ini ada Li Dong. Jika bukan karena pencegahan tepat waktu Li Dong dari kecelakaan ini, konsekuensinya akan benar-benar tak terbayangkan. Tuan Li, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang konser telah selesai, tetapi Shen Yun tidak yakin apakah pihak lain memiliki pemain lain. Lebih baik bertanya pada Li Dong tentang masalah ini. Dengan Li Dong, bahkan jika langit runtuh, dia tidak takut. Dia tahu betul seberapa kuat pria di depannya. Selanjutnya, naik dan nyanyikan lagu lain, kata Li Dong ringan. Hah, Shen Yun terkejut. Sekarang setelah konser selesai, apakah Anda ingin menyanyikan lagu lain? Pada saat ini, Lin Yurou dan Sister King masuk. Begitu Lin Yurou masuk, dia bergegas untuk memeluk Shen Yun. Sister Shen, aku mencintaimu sampai mati. Kamu sangat tampan di atas panggung sekarang. Petik 2. Lin Yurou masih bersemangat konser barusan memberinya kejutan yang tak tertandingi. Suster King juga tampak bersemangat. Meskipun dia bukan lagi agen Lin Yurou, dia dan Lin Yurou memiliki hubungan yang sama sebagai saudara perempuan. Konser Shen Yun benar-benar sukses, dan dia juga sangat bahagia. Namun segera, mereka berdua melihat bahwa ekspresi Shen Yun sedikit aneh. Ada apa? Sister Shen, konsernya sukses, kamu seharusnya bahagia. Petik 2. Lin Yurou bertanya dengan ragu. Shen Yun melirik Li Dong mengangguk padanya, dan Shen Yun memberitahu Lin Yurou dan Sister King apa yang terjadi di ruang distribusi listrik. Setelah mendengarkannya, Lin Yurou dan Sister King juga mengubah wajah mereka. Sial, orang-orang itu hanyalah binatang buas, tidakkah mereka tahu bahwa itu ilegal? Lin Yurou tampak marah, untuk berurusan dengan grup Lin kami, mereka ingin mengorbankan nyawa orang biasa. Mereka terlalu manusiawi. Petik 2. Dia adalah wanita baik hati yang sangat membenci metode seperti itu. Lin Yurou tahu bahwa pengembangan grup Lin pasti akan menarik banyak trik kecil orang, tetapi dia tidak berharap orang-orang itu menjadi begitu ekstrim. Para penggemar di venue semuanya adalah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka juga memiliki keluarga dan kerabat, bisa dibayangkan begitu orang-orang itu berhasil, berapa banyak keluarga yang akan hancur. Memikirkan hal ini, Lin Yurou dan Sister King juga takut. Mereka tidak pernah menyangka akan terjadi hal mengerikan di balik konser ini. Tuan Li berkata, biarkan aku naik dan menyanyikan lagu lain. Petik 2. Shen Yun berkata dengan lembut. Sekarang Lin Yurou dan Sister King tercengang. Kapan ini, konser selesai, apakah Anda ingin naik dan menyanyikan lagu lain? Bab 662. Ketika mereka mendengar apa yang baru saja terjadi, mereka semua merasakan ketakutan pada saat ini. Ketika mereka mendengar kata-kata Shen Yun, reaksi pertama mereka adalah bahwa mereka tidak boleh naik dan bernyanyi lagi. Lagi pula, orang-orang itu panik dan Anda tidak pernah tahu apa lagi yang mereka miliki.
Jika mereka masih memiliki pemain belakang, apa yang terjadi ketika Shen Yun naik untuk menyanyi lagi? Lupakan saja, karena keselamatan itu lebih penting. Petik 2. Suster King berkata dengan cepat. Ya, di luar terlalu berbahaya. Petik 2. Lin Yuro juga mengangguk. Mereka tidak ingin melihat kecelakaan apapun ketika Shen Yun tampil di atas panggung lagi. Tapi Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Tikus-tikus yang menyelinap masuk telah dibersihkan dan sekarang aman." Petik 2. Saat dia berkata, Li Dong memandang Shen Yun, "Apakah kamu mendengar suara-suara di luar itu? Mereka semua adalah penggemarmu. Meskipun konsermu sudah selesai, mereka tidak mau pergi. Mereka semua ingin mendengarkan lagi. Kamu menyanyikan satu lagu lagi." Petik 2. Tetapi, percayalah, tidak akan terjadi apa-apa, kamu sangat aman. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, "Namun, lagu yang ingin kamu nyanyikan tergantung pada pilihanku." Petik 2. Anda ingin memesan sebuah lagu. Shen Yun tampak terkejut. "Ya, saya ingin memesan satu, Anda badut." Li Dong tersenyum. Mendengar ini, mata Shen Yun berbinar dan dia segera mengerti. Dia tahu mengapa Li Dong menginginkan lagu seperti itu. Lagu ini adalah lagu lama dari album sebelumnya. Li Dong mengkliknya, tidak diragukan lagi, sengaja untuk menertawakan orang yang diam-diam membuat gerakan kecil. "Oke." Dia mengangguk. Ada secercah harapan di hati Shen Yun. Dia ingin tahu seperti apa ekspresi pria yang bersembunyi di kegelapan saat dia menyanyikan lagu ini. Bahkan jika dia tidak bisa melihatnya, Shen Yun dapat membayangkan bahwa pihak lain pasti akan marah sampai mati. Ini keren untuk memikirkannya. Pada saat ini, suara luar semakin keras. Para penggemar tidak pergi, masih meneriakkan nama Shen Yun dengan keras. Bahkan jika konser telah selesai, mereka tidak pergi. Penggemar ini sangat menyukai Shen Yun, mereka semua ingin melihat Shen Yun naik ke panggung lagi dan menyanyikan lagu lain. Shen Yun, Shen Yun. Fans memanggil nama Shen Yun berulang kali. Suara itu sangat rapi dan keras, menggema di langit di atas gimnasium. Selain itu, semua orang terlihat sangat antusias. Seolah tak kenal lelah. Cui Fang masih duduk di sudut, dibandingkan dengan orang yang berdiri, dia sekecil semut. Pada saat ini, wajahnya sangat jelek. Sekarang, konser telah berakhir begitu lama, tetapi dia masih belum dapat melihat gambar yang ingin dia lihat. Ini pasti sebuah kegagalan. Cui Fang sangat kesal. Dia sudah tahu ini sejak lama dan tidak boleh menggunakan orang-orang dari keluarga Qian. Kedua tuan itu hanyalah sampah. Untungnya, dia masih menantikan malam ini. Sebagai gantinya, itu adalah kekecewaan. Ledakan. Tepat ketika Cui Fang hendak pergi dari sini, tiba-tiba, sekelompok kembang api naik ke langit dari panggung. Pada saat ini, tubuh semua orang sedikit terguncang, dan penonton tiba-tiba menjadi sunyi. Namun, setelah beberapa saat, musik pembuka tiba-tiba berbunyi. Lampu di atas panggung tiba-tiba terkonsentrasi di area yang sama. Di tempat itu, sesosok perlahan muncul dari sana. Itu adalah Shen Yun. Di bawah panggilan penggemar, dia akhirnya keluar. Bab 663. Melihat Shen Yun, para penggemar menjadi gila lagi. "Ah, Dewiku, Shen Yun, kamu akhirnya keluar, aku mencintaimu." Petik 2. Saya sangat bersemangat, saya pikir Shen Yun tidak akan keluar, tetapi dia benar-benar keluar, dia mencintai kita. Petik 2. Dia mendengar tangisan kita. Para penggemar sangat bersemangat, mereka melambaikan tongkat cahaya di tangan mereka dengan panik. Popularitas seperti itu benar-benar luar biasa. Shen Yun tidak keluar dari belakang panggung, dia keluar dari lift. Muncul di atas panggung lagi, Shen Yun menatap para penggemar yang hampir gila, suasana hatinya juga sangat gelisah. Penggemar inilah yang mencintainya yang membuatnya menjadi dirinya sekarang. Terima kasih atas dukunganmu, lagu terakhir malam ini,
untuk yang terindah darimu, lagu ini adalah Kamu Badut. Mendengar ini, penonton kembali mendidih. Ah, aku paling suka lagu ini. Sen Yun tidak menyanyikannya sekarang. Aku masih merasa kasihan. Petik 2. Benar saja, itu adalah Sen Yun, dia paling tahu pikiran para penggemar kami. Petik 2. Suasana di tempat kejadian semakin meningkat, bergelombang seperti gelombang. Sebagai perbandingan, wajah Cui Fang sulit dilihat secara ekstrim. Dia adalah wanita yang sangat sensitif ketika dia mendengar nama Sen Yun dari lagu ini. Dia pasti memiliki perasaan bahwa lagu ini dinyanyikan secara khusus oleh Sen Yun untuk dirinya sendiri. Sen Yun dan yang lainnya mengejek diri mereka sendiri, mengatakan bahwa mereka adalah badut. Bajingan. Petik 2. Cui Fang mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Dia memelototi Sen Yun yang sedang bernyanyi di atas panggung, marah. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak dia masih kecil. Sen Yun sengaja mempermalukan dirinya sendiri, dan dia berada di depan begitu banyak penonton. Brengsek. Meskipun penonton ini tidak tahu, Cui Fang masih sangat tidak nyaman. Perasaan ini membuatnya gila, ingin naik dan meraih Sen Yun segera, dan menamparnya dengan keras. Aku sangat marah, Sen Yun, kan? Kamu sudah mati, dan Li Dong itu, kamu semua akan mati. Petik 2. Cui Fang gemetar karena marah. Dia tidak dalam mood untuk tinggal di sini lagi. Jadi dia berdiri, menginjak sepatu hak tinggi dan pergi. Namun, sekarang penggemar dan penggemar itu semua berdiri saat ini, lorong tidak bisa dilewati sama sekali, dan Cui Fang tidak bisa keluar. Keluar dari sini. Petik 2. Menghadapi kerumunan yang menghalangi jalannya, Cui Fang menjadi lebih marah. Dia langsung mengulurkan tangannya untuk mendorong orang di depannya, tetapi didorong kembali oleh orang di depannya. Apa? Cui Fang mengenakan sepatu hak tinggi. Serunya, dan kemudian menemukan bahwa tangannya hanya menekan botol minuman yang tumpah, lengket dan terlihat sangat menjijikkan. Bab 664. Cui Fang sangat marah sehingga dia akan menangis. Dia terus mengutuk keras, tapi suaranya langsung tenggelam dalam kegembiraan sorak-sorai. Dengan susah payah, Cui Fang meremas kerumunan dan datang keluar gimnasium. Namun, penampilannya sangat memalukan. Rambutnya berantakan, dan gaun mahal di tubuhnya terkoyak, memperlihatkan sedikit kelembutan. Selain itu, tidak ada sepatu hak tingginya yang jatuh ke tempatnya. Bahkan penjaga keamanan di pintu tidak bisa tidak melirik cahaya musim semi lagi. Cui Fang marah dan cemas, pada saat ini, dia benar-benar ingin membunuh. Ah, Sen Yun, Li Dong, aku ingin kamu terlihat baik, dan aku ingin kamu mati. Dia mencengkeram kepalanya, tidak ingin orang lain melihat wajahnya, dan berlari liar di jalan. Akhirnya, dia berlari ke mobilnya dan masuk ke mobil, dan segera kembali ke hotel. Pada saat ini, Qian Lang sedang mendiskusikan masalah dengan 2,5 langkah master hebat di hotel. Tuan, saya sudah menyelidiki. Seluruh Grandmaster Provinsi Tianxing hanya dimiliki oleh keluarga Mu dan keluarga Sui, dan Grandmaster Laut Cina Timur adalah satu-satunya yang bernama Zhao Sanhe. Petik 2. Seorang master setengah langkah berkata dengan suara yang dalam, adapun pria bernama Li Dong, ada desas-desus di luar bahwa dia telah membunuh master besar Situ Haoran di utara, tetapi setelah penyelidikan yang cermat, saya menemukan bahwa ini mungkin tidak benar. Kasus. Petik 2. Tuan besar setengah langkah ini, yang disebut Liao Jun, adalah orang terkuat di keluarga Qian. Dikabarkan bahwa dia mungkin akhirnya memasuki alam tuan besar sebelum usia 50 tahun. Kali ini saya mengikuti Qian Lang ke Provinsi Tianxing karena Qian Lang telah berjanji bahwa selama dia membantunya memenangkan lingkaran bawah tanah Provinsi Tianxing, Qian Lang akan menggunakan sumber daya dari seluruh Provinsi Tianxing untuk meningkatkan kekuatannya. Apakah kamu yakin bukan ini masalahnya? Bagaimana jika dia benar-benar master yang hebat? Qian Lang bertanya dengan cepat. Kali ini dia datang ke Provinsi Tianxing,
meskipun dia ingin membalas Qian Ming, tetapi dia sangat berhati-hati. Karena, terakhir kali kakak tertuanya terbunuh, dan dikabarkan bahwa pria bernama Li Dong membunuh Tuan Besar Situ Haoran di utara. Kekuatan seperti itu telah membuat banyak keluarga besar di utara cemburu. Dengan tambahan Chen Xiaodao, keluarga Qian tidak berani membalas dan membiarkan Chen Xiaodao secara paksa memperoleh Huai Entertainment dari tangan keluarga Qian. Kali ini dia datang ke sini, mengambil risiko. Dia memutuskan bahwa setelah diketahui bahwa Li Dong bukanlah master yang hebat, dia akan bersatu dengan keluarga Cui dan sepenuhnya meratakan lingkaran bawah tanah Provinsi Tianxing. Pada saat itu, keluarga Qian dan keluarga Cui mereka akan bergabung, dan memaafkan bahwa Chen Xiaodao tidak akan merobek wajahnya dengan keluarganya untuk orang mati. Tentu saja, jika dia mengetahui bahwa berita itu seperti yang dikabarkan, bahwa Li Dong benar-benar seorang master yang hebat, maka dia akan memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik tingkat Grandmaster bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh keluarga Qian. Tidak terlalu mungkin. Petik 2. Liao Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah menyelidikinya. Sebelum dia datang ke surga, Situ Haoran telah berperang melawan Juggernaut di selatan dan memenggal kepala Juggernaut, tetapi dia terluka sebagai akibatnya. Petik 2. Kurasa Chen Xiaodao yang diam-diam mengirim seorang master ke Provinsi Tianxing dan bergabung dengan Li Dong untuk membunuh Situ Haoran dengan sebuah strategi. Petik 2. Jika tidak, dengan kekuatan Situ Haoran, jika dia tidak terluka, tidak akan mudah bagi Chen Xiaodao untuk membunuhnya. Petik 2. Qian Lang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, namun, pada saat itu, banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka semua mengatakan bahwa Situ Haoran dipenggal oleh Li Dong itu dan membunuhnya dengan satu pukulan. Petik 2. Tuan muda kedua, apakah Anda percaya ini? Liao Jun mencibir, bunuh seorang master hebat dengan satu pukulan. Bahkan jika seorang master hebat terluka parah, mustahil bagi master hebat dengan level yang sama untuk membunuh dengan satu pukulan. Petik 2. Meskipun dia adalah master agung setengah langkah, dia sangat jelas tentang master agung yang mengerikan. Oleh karena itu, menurutnya hal tersebut sangat mustahil. Kecuali, pria bernama Li Dong itu adalah pria kuat di atas master hebat. Tapi apakah ini mungkin? Mereka yang pergi menonton adegan itu pasti dibeli oleh Chen Xiaodao, atau mereka diatur oleh mereka. Ini pasti berita yang sengaja mereka keluarkan. Petik 2. Liao Jun mencibir, justru karena inilah Chen Xiaodao punya waktu untuk mengatur putaran ini dan memusnahkan keluarga Mo dalam satu gerakan. Petik 2. Bab 665. Mendengar ini, Qian Lang tiba-tiba menyadari. Karena analisis seperti itu masuk akal. Karena dia juga tidak percaya itu, bagaimana mungkin seorang pria yang mirip dengannya menjadi orang yang kuat di atas master yang hebat? Ini hanyalah lelucon internasional. Selain itu, saya khawatir tidak ada penjelasan lain. Petik 2. Ekspresi Liao Jun tegas, di ibu kota provinsi ini, hanya ada beberapa tuan di keluarga Mu dan keluarga Sui. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa bersaing dengan kita? Kita harus mengambil kesempatan ini untuk secara langsung menjatuhkan lingkaran bawah tanah Provinsi Tianxing. Pada saat itu, seluruh sumber daya Provinsi Tianxing akan jatuh ke tangan keluarga uang kita. Petik 2. Ya, lakukan saja. Petik 2. Qian Lang tampak bersemangat. Dia tidak memiliki kekhawatiran lagi sekarang. Benar-benar tepat untuk berpikir bahwa aku di sini kali ini. Dia tidak hanya bisa membalas dendam untuk kakak laki-lakinya, mengambil kembali perusahaan hiburan Huai yang awalnya milik keluarga Qian, tetapi juga menghancurkan lingkaran bawah tanah Provinsi Tianxing dalam satu gerakan. Pada saat itu, dia akan menjadi generasi patriark keluarga Qian yang paling bijaksana. Tapi bagaimana jika Chen Xiaodao membalas kita? Qian Lang memiliki kekhawatiran baru. Di utara, kekuatan pintu pisau kecil tidak diragukan lagi.
Bahkan keluarga Qian harus berlutut menghadap gerbang pisau kecil. Jadi, jika mereka memenangkan Tian Xing Seng kali ini, apa yang akan dilakukan Chen Xiaodao jika dia membalas dendam? Apa yang ditentang keluarga Qian? Tuan muda kedua saya, apa yang Anda takutkan? Liao Jun terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Jangan lupa bahwa kali ini kamu datang ke selatan. Itu bukan milik keluarga Qian kita sendiri. Keluarga Qian kita tidak bisa menolak balas dendam Chen Xiaodao, tetapi keluarga Cui bisa. Petik 2. Saya mendengar bahwa setelah terakhir kali keluarga Cui bertarung dengan Chen Xiaodao, meskipun dia terluka, setelah periode pelatihan ini, cederanya telah sembuh, dan masih ada pemahaman bahwa dia memukul ranah di atas Tuan Agung. Petik 2. Jika Chen Xiaodao berani membalas kita, maka keluarga Cui yang lama pasti tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Petik 2. Pada saat ini, Qianlang tidak khawatir lagi. Dia sepertinya bisa melihat bahwa Tongtian Avenue yang baru muncul di depannya. Selama Anda mengikuti jalan ini, keluarga Qian di masa depan akan menjadi salah satu keluarga terbesar di utara. Kalau begitu, ayo singkirkan keluargamu dan keluarga Sue, tuan dari dua keluarga ini, dan serahkan padamu untuk ditangani. Petik 2. Qianlang berkata sambil tersenyum. Ya. Petik 2. Liao Jun membungkukkan tangannya dan berkata dengan hormat, tolong yakinlah bahwa tuan muda kedua, kami pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Petik 2. Qianlang mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tampaknya dapat melihat kehancuran keluargamu dan keluarga Sue, dan adegan di mana Li Dong dipenggal dan seluruh lingkaran bawah tanah Provinsi Tianxing jatuh ke tangannya. Di masa depan, dia dapat menggunakan penampilannya kali ini untuk sepenuhnya menjadi patriark keluarga Qian dan patriark paling kuat dalam sejarah keluarga Qian. Semuanya tampak berkembang ke arah yang lebih baik. Hah, aku sangat marah. Petik 2. Qianlang sedang bermimpi tentang masa depan, tetapi pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka. Kemudian, Cui Fang, yang sangat malu, berlari dengan marah. Rambutnya berantakan, pakaiannya terkoyak, memperlihatkan sedikit cahaya musim semi, dan salah satu sepatu hak tinggi di kakinya hilang. Pada pandangan pertama, dia mengira dia telah ditangkap oleh orang lain. Melihatnya seperti ini, wajah Qianlang berubah saat itu. Xiao Fang, apa yang terjadi? Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Ketika ditanya ini, dia melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Liao Jun untuk pergi lebih dulu. Liao Jun tidak berbicara, membungkuk hormat pada Qianlang, lalu pergi. Melihat Liao Jun pergi, Qianlang berjalan mendekat, membantu Cui Fang duduk, dan membawakan sandalnya untuk ganti. Apa yang terjadi? Bukankah aku membiarkan kedua orang itu membantumu melakukan sesuatu? Kenapa kamu kembali sendirian? Jangan sebutkan dua sampah itu kepadaku. Petik 2. Berbicara tentang ini, Cui Fang menjadi lebih marah, dan berkata dengan marah, kamu mengatakan bahwa mereka adalah tuan dari keluarga Qianmu. Mereka adalah tuan dari tuannya, dan mereka sama sekali tidak masalah, tetapi hasilnya sampah, mereka semua sampah. Petik 2. Cui Fang sangat marah sehingga air matanya mengalir, dan dia hampir mati karena marah. Saya awalnya berpikir bahwa kali ini, ketika dia menggerakkan tangan dan kakinya di konser Shen Yun, sebuah kecelakaan kecil terjadi, yang menjatuhkan perusahaan hiburan Huayi dan menyebabkan grup Lin menderita kerugian besar. Tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya gagal, dia juga diberi lagu Shen Yun di depan puluhan ribu orang. Anda badut, ini hanya mempermalukannya secara telanjang. Belum lagi, ketika dia keluar, dia digulingkan oleh penggemar Shen Yun, dia jatuh jungkir balik, semua sepatunya jatuh dan dia tidak dapat menemukannya. Sepasang sepatu ini adalah edisi terbatas global. Penuh kebencian. Oke, jangan marah. Ketika mereka kembali, aku akan mengepak mereka dan memberimu napas yang baik. Petik 2. Qianlang dengan cepat menghibur, jangan menangis,
kamu tidak akan cantik jika menangis lagi. Petik 2. Dia tidak akan pernah menghibur seorang wanita sebelumnya. Tapi wanita di depannya berbeda. Dia adalah wanita muda kedua dari keluarga Cui, dan keluarga Qian, apakah sekarang atau di masa depan, harus bergantung pada keluarga Cui. Selain itu, dia sendiri sangat menyukai Cui Fang, karena Cui Fang tidak hanya bagus dalam sosok, bagus dalam penampilan, tetapi juga sangat bagus dalam keterampilan ranjang. Wanita seperti itu akan menikah di rumah di masa depan, yang pasti bernilai uang. Karena itu, Cui Fang kesal, dia harus dihibur. Huff, aku diganggu, kamu baru saja mengatakan untuk berhenti menangis, mengapa kamu tidak membalas dendam padaku? Cui Fang bahkan lebih sedih, dan air mata langsung jatuh. Apakah Anda harus menunggu saya diganggu sampai mati sebelum Anda bersedia mengambil tindakan? Katakan padaku apa yang terjadi terlebih dahulu, jika tidak, bagaimana aku bisa membalaskan dendammu? Qian Lang berkata tanpa daya. Jadi, Cui Fang menceritakan apa yang harus dia lakukan. Kata-kata ini membuat kulit kepala Qian Lang mati rasa. Bahkan dia harus mengakui bahwa apa yang harus dilakukan Cui Fang kali ini benar-benar berlebihan. Karena begitu terjadi kesalahan, tidak apa-apa untuk tidak meninggalkan bukti, tetapi begitu bukti ditinggalkan, itu akan menyebabkan banyak masalah bagi keluarga Qian. Keluarga Qian tidak lebih baik dari keluarga Cui, dan tidak semua masalah dapat diselesaikan, jika tidak, Chen Xiaodao tidak akan secara paksa mendapatkan Huai. Melihatnya mengerutkan kening, Cui Fang tiba-tiba tidak puas. Apa menurutmu aku melakukan sesuatu yang salah? Cui Fang mencibir, jangan lupa bahwa Anda memiliki nama keluarga Qian. Anda menjanjikan sesuatu kepada saya di awal. Jika Anda pikir saya tidak melakukan ini dengan benar, dan Anda memiliki mentalitas wanita, maka Anda dapat membawa saya kembali ke utara secepat mungkin. Pergi. Petik 2. Qian Lang sedikit terkejut ketika dia mengatakan ini. Dia tersenyum pahit, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak memiliki mentalitas menjadi seorang wanita. Petik 2. Wajah Cui Fang terlihat lebih baik. Aku tidak peduli. Aku sangat kesal tentang ini. Jika kamu tidak membalaskan dendamku, maka aku akan mencari orang lain. Petik 2. Cui Fang menggigit bibirnya dan mendengus dingin. Lagi pula, saya juga wanita muda kedua dari keluarga Cui, dan saya bisa diganggu sesuka hati. Jika ini tersebar, tidakkah saya takut ditertawakan? Bab 666. Artinya jelas. Jika Qian Lang tidak bisa melampiaskan amarahnya, maka dia akan kembali dan mencari pria baru untuk membantunya. Yaitu mencari orang baru untuk menggantikan Qian Lang. Sekarang Qian Lang dan dia dekat, bahkan di tempat tidur. Namun, tetap terjalin hubungan kerjasama antara satu sama lain. Jika Cui Fang menemukan pria baru untuk menggantikan Qian Lang, itu berarti dia akan tidur dengan pria lain. Mendengar ini, reaksi pertama Qian Lang adalah tidak. Dalam pikirannya, Cui Fang telah diperlakukan sebagai larangannya sendiri. Selama dia menikahi Cui Fang di masa depan, sudah pasti dia akan menjadi kepala keluarga Qian di masa depan. Dengan bantuan keluarga Cui, keluarga Qian pasti bisa terbang ke langit di masa depan. Karena itu, bagaimanapun, dia tidak bisa berselisih dengan Cui Fang, atau bahkan membuat Cui Fang marah. Oke, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Petik 2. Qian Lang dengan cepat menjadi tenang, biarkan aku menyelesaikan masalah ini, dan itu pasti akan memuaskanmu. Petik 2. Nyata. Cui Fang cemberut dan bertanya, jangan berbohong padaku. Petik 2. Kenapa berbohong padamu? Bukankah itu hanya mengemas bintang kecil? Itu tidak sulit bagiku. Petik 2. Qian Lang tersenyum ringan, jangan khawatir, aku akan membiarkannya mati. Ketika saatnya tiba, aku akan membiarkannya berlutut di depanmu dan meminta maaf atas belas kasihan. Apakah kamu puas? Oke, kalau begitu aku akan menunggu. Petik 2. Cui Fang puas. Dia menarik napas dalam-dalam,
dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk membungkus leher Qianlang. Ini adalah pria yang aku suka, Cui Fang. Petik 2. Kalimat seperti itu segera memberi Qianlang rasa kesombongan yang besar di dalam hatinya. Kemudian, dia langsung menekan Cui Fang di tempat tidur, dan tangannya menjadi tidak jujur. Setelah beberapa saat, ruangan itu memancarkan suasana yang menawan. Setelah pertempuran sengit, Cui Fang pergi mandi, mengenakan jubah mandi, dan menyusut ke pelukan Qianlang. Masing-masing dari mereka memegang sebatang rokok di tangan mereka. Qianlang, kapan kamu membiarkan tuan-tuan itu membunuh Li Dong itu? Cui Fang bertanya, aku tidak sabar menunggu dia mati sekarang. Setelah aku membalas dendam Wang Wu, aku akan segera menikahimu. Petik 2. Ini adalah kesepakatan antara dia dan Qianlang. Tunggu lagi untuk ini. Petik 2. Qianlang menggelengkan kepalanya, tunggu beberapa hari lagi, aku akan menyingkirkan keluargamu dan Sui yang berada di ibu kota provinsi hari ini. Petik 2. Setelah saya memecahkan tuan dari dua keluarga besar ini, Li Dong, saya akan mengganggu tangan dan kakinya, dan membiarkan Anda menanganinya, dan grup Lin juga akan membiarkan Anda menangani semuanya. Petik 2. Mendengar ini, mata Cui Fang berbinar. Tapi di dalam hatinya, dia mencibir. Dengan Qianlang dan orang-orang yang dibawanya, seharusnya mustahil untuk membunuh Li Dong itu. Bagaimanapun, dia tahu dari Cui Ze betapa kuatnya Li Dong. Idenya adalah menggunakan Qianlang sebagai umpan meriam. Adapun Li Dong itu, dia punya cara lain untuk membunuhnya. Bab 667. Kalau begitu, biarkan aku mendapatkan Shen Yun dulu. Aku tidak sabar untuk memintanya berlutut di depanku dan memohon belas kasihan. Petik 2. Cui Fang mendengus dingin. Oke, aku akan mengaturnya. Petik 2. Qianlang mengangguk, saya akan membantu Anda memenuhi semua persyaratan Anda. Petik 2. Mujia. Mu Bai, kepala keluargamu, sedang mendengarkan laporan Mu Yifan. Keluargamu juga berpartisipasi dalam pekerjaan keamanan konser Shen Yun, dan Tuan Muda Mu Yifan secara pribadi memimpin tim. Pada saat yang sama, keluarga Sui juga berpartisipasi di dalamnya. Kedua keluarga besar bekerja sama dengan grup Lin untuk bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan, dan mereka tidak berani bersantai sedikit pun. Di lokasi konser, ada banyak karyawan Huai Entertainment dan Lin Group. Ini adalah objek yang harus dilindungi oleh dua keluarga besar. Dan Lin Yurou memiliki Li Dong di sisinya, jadi mereka tidak harus bertanggung jawab atas keselamatan Lin Yurou. Lagi pula, dengan Li Dong, Lin Yurou adalah orang teraman di dunia, dan Mu Yifan hanya perlu melakukan pekerjaannya dengan baik. Ayah, hampir ada masalah besar di konser itu. Petik 2. Mu Yifan juga mendapat berita dari mulut Scar, dan dia ketakutan. Setelah mendengar kata-kata Mu Yifan, Mu Bai, kepala keluargamu, terkejut terlebih dahulu, dan kemudian Lei Ting sangat marah. Apakah orang-orang itu gila? Apakah mereka masih manusia jika mereka berani melakukan hal yang kejam seperti itu? Mu Bai sangat marah. Untuk membalas, lebih baik mengorbankan orang yang tidak bersalah. Petik 2. Untungnya, Tuan Li mengambil gambar dan masalahnya telah teratasi. Petik 2. Mu Yifan tampak ketakutan, kedua orang itu sekarang ada di tangan kita. Saudara Scar sudah bertanya dengan jelas kepada mereka. Mereka berasal dari keluarga Qian di utara. Selain keluarga Qian, mereka juga memiliki bayangan dari keluarga Cui Utara. Petik 2. Sue Hai, kepala keluarga Sue, dan Sue Haotian, tuan tertua dari keluarga Sue, juga ada di sini. Mendengar kata-kata Mu Yifan, Sue Hai juga langsung bereaksi. Pada saat itu, Qian Ming, putra tertua dari keluarga Qian, dipukuli sampai mati oleh Li Dong. Mereka semua tahu tentang ini. Namun, setelah Chen Xiaodao dari utara bergerak untuk menghalangi keluarga Qian dan secara paksa merebut Huai dari tangan keluarga Qian, mereka mengira bahwa keluarga Qian takut pada Xiaodao Men dan tidak berani membalas. Tapi sekarang,
tuan dari keluarga Qian muncul di sini, dan hampir menyebabkan kecelakaan besar di konser Shen Yun. Sue Hai segera menyadari bahwa kali ini keluarga Qian datang ke ibu kota provinsi Tianxing, dan dia mungkin berhubungan dengan keluarga Cui di utara bergabung. Ada bayangan keluarga Cui di balik kejadian ini, dan itu tidak boleh dianggap sebagai masalah sepele. Mereka takut mereka mengingini lingkaran bawah tanah provinsi surgawi. Petik 2. Sue Hai mencibir, namun, dengan Tuan Li di sini, mereka benar-benar angan-angan. Petik 2. Jika hanya dua keluarga besar mereka, mengandalkan Tuan di bawah mereka, mereka benar-benar tidak bisa mempertahankannya. Dengan kekuatan keluarga Qian atau keluarga Cui, mereka dapat dengan mudah dimusnahkan. Tapi sekarang, lingkaran bawah tanah provinsi Tianxing bukan milik dua keluarga besar mereka. Itu milik Li Dong. Selama Li Dong ada di sana, mereka tidak takut. Pada awalnya, mereka bisa melihat kekuatan hebat Li Dong. Dengan satu pukulan, mereka bisa membunuh Tuan Besar Situ Haoran di utara. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Bahkan jika keluarga Qian dan keluarga Cui bergabung, selama Tuan Li ada di sana, sangat tidak mungkin bagi keluarga Qian dan keluarga Cui untuk mengingini lingkaran bawah tanah langit dan provinsi. Apakah ada jejak keluarga Qian atau keluarga Cui yang ditemukan? Mu Bai mengangguk, dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, mereka bersembunyi sangat dalam, dan itu akan memakan waktu cukup lama. Petik 2. Mu Yifan menggelengkan kepalanya. Mu Bai dan Sue Hai saling memandang, dan keduanya melihat kesungguhan di mata masing-masing. Meskipun ada Li Dong, lingkaran bawah tanah provinsi Tianxing stabil seperti Gunung Tai, tetapi mereka juga harus memperhatikan masalah ini. Sekarang mereka tahu betul bahwa keluarga Cui dan keluarga Qian telah bergabung untuk benar-benar menginginkan lingkaran bawah tanah provinsi Skyxing menjarah sumber daya provinsi Skyxing. Ketika saatnya tiba, begitu pihak lain secara langsung mengenai dua keluarga besar mereka, mereka harus membayar harga yang sangat mahal jika mereka ingin menghadapinya. Bab 668. Ayo pergi dan minta nasihat Tuan Li. Petik 2. Mu Bai membuat keputusan secara langsung. Hal semacam ini telah melampaui kemampuan dua keluarga besar mereka. Oleh karena itu, saya hanya bisa meminta nasihat Li Dong dan membiarkan dia membuat keputusan. Jika Li Dong tidak memberi perintah, maka bahkan jika dua keluarga besar mereka mati, mereka harus menghadapi aliansi antara keluarga Cui dan keluarga Qian. Li Dong berada di perusahaan hiburan Huai ketika kedua tuan sedang mendiskusikan masalah ini. Konser Shen Yun telah mencapai kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pesta perayaan harus diadakan. Perjamuan perayaan diadakan di aula. Hanya ruang di sini yang bisa menampung begitu banyak orang. Karyawan pindah meja dari berbagai kantor. Meja-meja ini semuanya disambung menjadi satu dan diletakkan di tengah. Di atas, ditumpuk dengan berbagai makanan ringan, buah-buahan dan kue-kue, serta minuman dan anggur. Hampir semua karyawan Huai ada di sini, dan sebagian besar seniman juga berkumpul di sini. Suasananya sangat hangat. Ayo, untuk merayakan kesuksesan penuh konser Shen Yun, kita semua bersulang. Petik 2. Sister King sekarang adalah manajer umum Huai. Dia mengangkat gelasnya dan berteriak, "Gelas ini, terima kasih atas kerja kerasmu." Bersulang, penonton tiba-tiba bersorak. Selain staf dan artis Huai, staf Lin Group juga datang. Konser Shen Yun kali ini sangat sukses, dapat dikatakan bahwa promosi produk baru Lin Group cukup baik. Bahkan hasil yang dicapai jauh melebihi harapan mereka. Dalam hal ini, Anda tidak dapat merayakannya tanpa membuka sebotol sampainya. Bahkan Lin Yuro minum 2 gelas lagi, wajah kecilnya memerah, lucu dan imut, dengan mabuk yang dangkal, dan bahkan lebih menawan. Li Dong sangat tersentuh ketika melihatnya, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya dan menciumnya dengan kejam. Dia berjalan mendekat dan mengambil gelas anggur di tangan Lin Yuro. "Oke,
kamu sudah minum beberapa cangkir, kamu tidak bisa minum lagi. Petik 2. Setelah berbicara, dia menukar segelas jus dengan Lin Yurou. Tidak apa-apa, semua orang sangat senang hari ini. Tidak apa-apa untuk memiliki beberapa gelas lagi. Petik 2. Lin Yurou tersenyum otentik, terlihat sederhana, sangat imut. Li Dong menggelengkan kepalanya, tidak, kamu harus patuh. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Petik 2. Lin Yurou cemberut. Tentu saja dia tahu bahwa Li Dong baik padanya, dan dia masih ingin mendengarkan suaminya. Tuan Li, Presiden Lin. Pada saat ini, seorang wanita tinggi seksi datang. Wanita ini, terlepas dari penampilan dan temperamennya, adalah salah satu dari sejuta. Karena minum, wajahnya yang cantik sedikit memerah, dan dia terlihat lebih seksi dan memukau. Wanita ini mengesankan Li Xingxin, salah satu dari dua superstar kecantikan di bawah Sisi Huai dengan Shen Yun. Setelah Li Xingxin cemburu pada Shen Yun dan memberi Shen Yun serangkaian manik-manik terkutuk yang mempengaruhi keberuntungannya. Setelah itu, Huai diakuisisi oleh Li Dong. Di bawah pencegahan Li Dong, Li Xingxin hanya bisa menghilangkan permusuhan terhadap Shen Yun sepenuh hati. Menerjang karir. Bab 669. Dengan instruksi Li Dong, Huai secara alami menyandarkan sumber dayanya pada Shen Yun dan dia, oleh karena itu, bahkan jika Shen Yun ditekan, perkembangannya di industri hiburan masih sangat besar. Dapat dikatakan bahwa bintang wanita paling terkenal di industri hiburan saat ini adalah Shen Yun, dan yang lainnya adalah dia. Jika Li Xingxin juga mengadakan konser, tidak diragukan lagi bahwa pemandangannya juga akan ramai. Untuk hasil ini, Li Xingxin sangat puas. Dan dia juga tahu betul bahwa alasan mengapa dia bisa naik ke level berikutnya di industri hiburan adalah karena Li Dong. Tanpa persetujuan Li Dong, Huai dapat dengan mudah memblokirnya. Oleh karena itu, Li Xingxin masih sangat berterima kasih kepada Li Dong. Tuan Li, lama tidak bertemu. Petik 2. Li Xingxin berjalan ke Li Dong, tersenyum sedikit, dengan hormat di matanya. Untuk pria ini, dia tidak memiliki apa-apa selain rasa terima kasih di hatinya, tetapi dia tidak berani memiliki pikiran lain. Dia mengenal pria ini terlalu baik, di dalam hatinya, hanya ada Lin Yurou, bahkan jika itu Shen Yun, dia tidak akan melihat lagi, apalagi dirinya sendiri. Li Xingxin adalah wanita yang sangat akrab yang tahu persis apa yang harus dia lakukan. Oh, itu kamu, sudah lama sejak aku melihatmu. Petik 2. Li Dong mengangguk, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Untungnya, terima kasih Tuan Li atas dukungan Anda. Petik 2. Li Xingxin tersenyum dan mengangkat gelasnya, saya ingin bersulang untuk Anda dan Tuan Lin. Petik 2. Li Dong mengangguk dan menyentuh cangkir itu bersamanya. Untuk Li Xingxin, Lin Yurou tidak bisa berbicara tentang suka atau jijik, tetapi dia juga tahu kebenaran tentang menjangkau dan tidak memukul orang yang tersenyum, dan dia menyentuh cangkirnya dengan jus. Pada saat ini, Shen Yun juga datang. Yurou, Tuan Li, Anda di sini. Petik 2. Shen Yun tersenyum, dia melihat Li Xingxin dan menyapanya dengan senyuman. Meskipun Li Xingxin telah berbuat buruk padanya sebelumnya, Shen Yun tidak terlalu membencinya. Bagaimanapun, hubungannya dengan Li Xingxin di masa lalu sangat baik, ditambah lagi, untaian manik-manik Buddhis yang diberikan pihak lain kepadanya tidak menyebabkan kerusakan berarti. Segalanya hilang. Bagaimanapun, semua orang berada di perusahaan yang sama. Jika Anda melihat ke atas dan melihat Anda ke bawah, lebih baik untuk menangani hubungan dengan lebih baik. Li Xingxin juga menyapa Shen Yun dengan senyuman. Dia adalah orang yang sangat cerdas. Melihat Shen Yun ingin berbicara dengan Lin Yurou dan yang lainnya, dia tersenyum dan berhenti. Tuan Li, terima kasih banyak hari ini. Petik 2. Shen Yun melihat wajah Lin Yurou yang memerah, menekan tangannya yang ingin diam-diam mengambil gelas anggur, dan menatap Li Dong dengan ekspresi tulus, aku juga ingin bersulang untukmu. Petik 2.
Ini hanya masalah kecil. Petik 2. Li Dong mengangkat bahu dan menyentuh gelas anggurnya. Jika ada yang tidak beres hari ini, bukan hanya Shen Yun dan Hua Yi yang tamat. Bahkan produk baru dari Lin Group akan mati total, apalagi menjadi standar produk pencemar. Jika itu masalahnya, malam ini tidak akan menjadi perayaan. Dan Yuro, aku juga ingin berterima kasih pada Yuro. Petik 2. Shen Yun meraih tangan Lin Yuro, mari kita bersulang juga. Petik 2. Oke, mari kita bersulang juga. Petik 2. Lin Yuro sangat gembira, dan dia akan meraih gelas anggur. Shen Yun buru-buru berhenti ketika dia melihat ini. Tidak, minum jus saja. Kamu sudah terlalu banyak minum dan tidak bisa minum lagi. Apakah kamu tidak mendengarkan kata-kata Tuan Li? Ini tidak banyak. Petik 2. Lin Yuro mendengus, peminumku sangat baik. Jika kamu tidak percaya padaku, apakah kamu pikir aku mabuk sekarang? Aku sangat sadar. Petik 2. Shen Yun menatap Li Dong tanpa daya. Li Dongzheng ingin berbicara, tetapi ponselnya baru saja berdering. Li Dong berjalan ke samping untuk menjawab, dan melihat Li Dong pergi, Lin Yuro buru-buru mengambil gelas anggur lagi, dan berbisik, cepat, sebelum suamiku melihatnya, ayo bersulang. Shen Yun menjadi semakin tidak berdaya, tetapi dia tidak berani, jadi dia melihat ke arah Li Dong lagi. Bab 670. Oke, aku mengerti. Petik 2. Li Dong tampak sangat tenang ketika mendengar apa yang dikatakan di seberang telepon. Dalam nadanya, dia tidak khawatir sama sekali. Matanya sedikit menyipit, dan nada suaranya datar. Kamu tidak perlu mengambil inisiatif untuk menemukan mereka, menunggu mereka mengambil inisiatif, atau menunggu mereka mengambil inisiatif untuk menemukan pintu, maka aku akan menyiapkan kejutan besar untuk mereka. Petik 2. Setelah menutup telepon, Li Dong berbalik dan melihat Lin Yuro meminum segelas sampainya. Dia berjalan mendekat dan dengan licik menganggukkan kepala kecilnya. Aku bilang kamu tidak bisa minum lagi, mari kita lihat bagaimana aku kembali untuk membersihkanmu. Petik 2. Lin Yuro menjulurkan lidahnya dengan manis, mengambil inisiatif untuk mengambil segelas jus, dan kemudian dengan sedih berkata, "Yah, itu baru yang terakhir." Orang-orang terlalu senang, suami, jangan marah. Li Dong tampak tak berdaya. Dia tidak akan marah ketika dia marah, tetapi dia takut gadis ini tidak nyaman setelah minum terlalu banyak alkohol. Oke, sudah larut, kita harus kembali istirahat, kalian terus merayakan. Petik 2. Li Dong meraih tangan Lin Yuro dan berkata kepada Shen Yun. Shen Yun mengangguk. Li Dong hendak pergi, dan Shen Yun dengan cepat memanggil Sister King dan mereka datang untuk mengantarnya. Oke, kamu tidak perlu memberikannya. Bersenang-senanglah. Petik 2. Setelah berbicara, Li Dong pergi bersama Lin Yuro dan kembali ke hotel. Sepanjang jalan, Lin Yuro sangat bersemangat, menarik Li Dong untuk berbicara tanpa henti, bahagia seperti anak kecil, dia masih tenggelam dalam konser Shen Yun. Namun saat kembali ke hotel, Lin Yuro langsung merasa pusing saat tertiup angin saat turun dari mobil. Ini karena anggurnya akan datang. Meskipun dia tidak minum banyak anggur, yang dia minum hanyalah sampanye dan anggur merah. Daya tahan anggur ini tidak kecil. Jika bukan karena Li Dong mendukungnya, diperkirakan Lin Yuro pasti tidak akan bisa bangun setelah jatuh ke tanah. Aku sudah setua ini, dan aku seperti anak kecil. Jika kamu tahu bahwa kamu tidak minum dengan baik, kamu dapat minum lebih sedikit. Tidakkah kamu tahu bahwa ada begitu banyak orang jahat sekarang? Li Dong mau tidak mau berkata. Aku tidak takut, kamu melindungiku. Lin Yuro tersenyum dan memeluk leher Li Dong, dan mencium mulutnya, suamiku, senang memilikimu. Petik 2. Oke, kembali ke kamar dan bicarakan itu. Petik 2. Ada banyak orang yang datang dan pergi di hotel. Li Dong tidak suka ketika orang-orang menonton, jadi dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan langsung memeluk Lin Yuro. Orang ini,
biarkan dia tidak minum terlalu banyak, sepertinya dia benar-benar mabuk. Kembali ke kamar, Li Dong pergi untuk membantu Lin Yuro mengganti pakaiannya, menyeka wajahnya, melepas kaus kakinya, dan menutupi selimutnya. Li Dong menghela napas lega. Lin Yuro sudah tertidur saat ini, tidur sangat nyenyak. Sepertinya kita masih harus melahirkan seorang putra pada saat itu. Memiliki seorang putri terlalu mengkhawatirkan. Petik 2. Li Dong menutup pintu kamar dan berjalan keluar. Tidak ada seorang pun di pintu. Li Dong berdiri di sana dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak perlu mengikutiku, cukup lindungi dia di sini dan jangan biarkan siapapun mendekat." Petik 2. Baik bos. Petik 2. Suara pelatih datang. Aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Karena dia adalah pengawal Li Dong, dia secara alami melakukan tugas sebagai pengawal dan melindunginya secara pribadi. Dengan kekuatannya sebagai master yang hebat, jika dia tidak ingin muncul, selain Li Dong, tidak akan mudah bagi pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama untuk menemukannya. Mendengar jawaban ini, Li Dong mengangguk dan langsung pergi. Dia tidak khawatir pelatih hewan itu akan menyakiti Lin Yuro, karena dia tahu pelatih hewan itu. Meskipun pria itu adalah pembunuh tingkat master, dia takut mati. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.